Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 dengan pembahasan patogenesis kelainan dentin, dentinogenesis imperfecta. Saya Nabila Ledi dengan ujung NIM 38. Saya Tiara Tarasati dengan ujung NIM 70. Saya Haliza Aulia Rizal dengan ujung NIM 80. Dengan dosen pengampu Dr. Gigi Santi Hairani, MSI. Kalian tahu nggak sih apa itu dentinogenesis imperfecta? Dentinogenesis imperfecta adalah kelainan struktural dentin yang diturunkan sebagai sifat autosomal dominan dan resesif yang bermanifestasi pada gigi primer dan permanen. Diklasifikasi menjadi 3, yaitu dentinogenesis imperfecta tipe 1 yang berkaitan dengan osteogenesis imperfecta, lalu dentinogenesis imperfecta tipe 2 yang tidak berkaitan dengan osteogenesis imperfecta, lalu ketiga ada dentinogenesis imperfecta tipe 3 atau disebut juga dengan Brandywine type dengan penampakan kamar pulpa yang lebar dan dinding dentin yang tipis atau cell teeth. Apa sih itu autosomal dominan dan autosomal resesif? Jadi, autosomal dominan adalah pola pewarisan sifat yang membutuhkan satu salinan gen mutan untuk dapat menyebabkan penyakit. Kalau autosomal resesif, itu pola pewarisan sifat yang membutuhkan dua salinan gen mutan untuk dapat menyebabkan penyakit. Nah, gambaran klinisnya itu bagaimana? Nah, jadi gambaran klinis dari dentinogenesis imperfecta secara umum yaitu penampakan gigi yang transparan berwarna abu-abu hingga kuning kecoklatan hingga disertai dengan pembentukan dentin yang irregular atau undermineralized, juga menghilangnya kamar pulpa atau saluran akar. Baiklah, kita masuk ke dentinogenesis imperfecta tipe 1. Secara etiologi, penyakit ini diturunkan secara autosomal dominan dan resesif, di mana gen yang bermutasi yaitu COL1A1 atau COL1A2 yang mengkode kolagen tipe 1. Untuk gambaran klinisnya seperti yang tertera pada gambar, dan untuk gambaran radiografisnya seperti yang terlihat pada gambar juga. Secara tampilan klinis, ini terjadi pada gigi primer dan permanen. Matrik organik meningkat, sedangkan matrik anorganik menurun. Sertai osteogenesis imperfecta, yaitu tampilan mahkota biru abu atau coklat kuning, obliterasi pulpa, atrisi, kekerasan dentinnya menurun sehingga menyebabkan gigi mudah rusak dan fraktur. Nah, sekarang kita masuk ke dentinogenesis imperfecta tipe 2. Etiologinya yaitu diturunkan secara autosomal dominan, di mana gen yang bermutasi yaitu DSPP atau dentin sialopospoprotein yang mengkode DSP atau dentin sialoprotein dan DPP dentin pospoprotein, serta ekspresi berlebih dari TGF beta 1. Nah, berikut adalah tampilan klinisnya. Bisa dilihat pada gambar. Tipe ini tidak dikaitkan dengan osteogenesis imperfecta karena tidak ada peningkatan frekuensi fraktur tulang. Tipe ini berpengaruh pada gigi primer dan permanen. Biasanya, gigi primer cenderung mengalami kerusakan lebih parah. Lalu, matriksnya anorganiknya menurun. Penampakan giginya berwarna biru keabu-abuan sampai kecoklatan dan translusen. Lalu, pada gambaran radiografinya, bentuk giginya, mahkotanya bulbous dengan akar lebih pendek. Lalu, adanya obliterasi pada pulpa karena dentin yang menebal. Serta, enamelnya mudah sekali fraktur atau lepas karena tekanan oklusal. Baiklah, yang selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta tipe 3. Etiologi dari dentinogenesis imperfecta tipe 3 ini diturunkan secara autosomal dominan, di mana gen yang bermutasi yaitu DSPP, dentin sialopospoprotein, mengkode DSP, dentin sialoprotein, dan DPP, dentin pospoprotein. Selanjutnya, gambaran klinis dari dentinogenesis imperfecta tipe 3 ini dapat dilihat pada gambar, yaitu terjadi pada gigi primer dan permanen. Pada gigi primer berbentuk gigi cangkang atau shell teeth karena ruang pulpa lebar. Yang ketiga, enamel cenderung hilang dan ada pengikisan dentin. Dan gigi permanen memiliki ruang pulpa yang jauh lebih kecil atau hilang. Kita masuk ke patogenesis dentinogenesis imperfecta tipe 1.
Ini diturunkan oleh autosomal resesif dan autosomal dominan. Autosomal mutasi gen COL1A1 atau COL1A2 yang mengkode kolagen tipe 1 yang menyebabkan pembentukan berlebih dari dentin reparatif. Peran kolagen dalam mengontrol mineralisasi ialah strukturnya diperlukan untuk mengatur susunan dan pertumbuhan apatit. Gangguan kolagen yang menyeluruh dapat memengaruhi tulang dan gigi, sehingga terjadinya hipomineralisasi yang menyebabkan adanya penurunan jumlah tubulus dentin. Rentang warna yang luas disebabkan oleh deposisi atau pengendapan dari mineral yang berbeda pada dentin dan yang direfleksikan melalui enamel. Ini berpengaruh pada gigi primer dan permanen, di mana matriks organik meningkat, kolagen tipe 1 menurun, sedangkan kolagen tipe 3 meningkat, matriks anorganiknya menurun, disertai osteogenesis imperfecta, yang menyebabkan tampilan gigi terlihat opalescent dengan warna kuning kecoklatan hingga kebiru abuan, serta tampilan mahkota yang bulbus dengan akar yang sempit, kekerasan dentin menurun, atrisi, dan adanya obliterasi pada pulpa karena dentin yang menebal. Itu merupakan patogenesis dentinogenesis imperfecta tipe 1. Selanjutnya, patogenesis dentinogenesis imperfecta tipe 2, yaitu diturunkan secara autosomal dominan, di mana terjadinya mutasi gen DSPP atau dentin sialoposfoprotein yang mengkode DSP atau dentin sialoprotein dan DPP atau dentin fosfoprotein, disertai dengan ekspresi berlebihan dari TGF beta 1. Lalu terjadinya abnormalitas pada lapisan nasal dan gigi yang akan menyebabkan adanya kelebihan produksi dari dentin yang distrofi atau terganggu. Lalu DSP dan DPP tidak bertindak sebagai nukleator dari kristal hidroksi apatit selama proses mineralisasi, sehingga tidak berikatan dengan tumpukan kalsium dan memperlambat mineralisasi, sehingga terjadinya hipomineralisasi yang menyebabkan adanya penurunan jumlah tubulus dentin. Lalu, terjadi rentang warna yang luas yang disebabkan oleh deposisi pengendapan enamel yang akan berpengaruh pada gigi primer dan permanen, terjadinya matriks anorganik menurun, sehingga tampilan giginya terlihat opalescent dengan warna kuning kecoklatan hingga kebiru abuan, serta tampilan mahkotanya yang bulbus dengan akar sempit, kekerasan dentinnya menurun, atrisi, dan adanya obliterasi pada pulpa karena dentinnya menebal. Itulah merupakan patogenesis dari dentinogenesis imperfecta tipe 2. Yang selanjutnya adalah patogenesis dentinogenesis imperfecta tipe 3. Di mana dentinogenesis imperfecta tipe 3 ini diturunkan secara autosomal dominan, di mana gen mutasi DSPP atau dentin sialoposfoprotein mengkode DSP dentin sialoprotein dan DPP dentin fosfoprotein. Yang selanjutnya gen DSPP yang bermutasi terakumulasi di odontoblas menyebabkan kerusakan sel dan mempengaruhi proses pembentukan protein atau sistem transportasinya. Selanjutnya, DSP dan DPP tidak bertindak sebagai nukleator dari kristal hidroksiapatit selama proses mineralisasi, sehingga tidak berikatan dengan tumpukan kalsium dan memperlambat mineralisasi. Hal ini berpengaruh pada gigi primer dan permanen. Selanjutnya, matriks anorganik menurun menyebabkan gigi primer berbentuk gigi cangkang, yaitu ruang pulpa lebar dengan enamel cenderung hilang dan ada pengikisan dentin. Sedangkan gigi permanen cepat rusak menyebabkan ruang pulpa menjadi jauh lebih kecil atau hilang. Nah, ini adalah patogenesis dentinogenesis imperfecta tipe 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.